warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 6. Ya, tema 4 globalisasi. Ya, untuk pembahasan tema yang lain ya ada di playlist ini ya. Atau mungkin urut-urutannya nanti ya. Jadi ini playlist akan saya bahas nanti sedikit demi sedikit ya. Ini ada tema, ini kecampur sama matematika, nanti akan saya pisahkan ya. Ada sendiri tema, ada matematika sendiri ya. Jadi nanti link dari playlist ini akan saya berikan di kolom deskripsi nanti ya. Ada matematika tersendiri, ada tema tersendiri ya. Ini nanti akan saya rapikan. Kita langsung aja akan bahas globalisasi tema 4. Apa saja di tema ini yang akan kita pelajari ya. Kita akan belajar di subtema 1, kita akan belajar globalisasi di sekitarku, kemudian globalisasi dan manfaatnya, kemudian globalisasi dan cinta tanah air. Kemudian diakhiri dengan aku cinta membaca. Ada 3 subtema. Subtema yang pertama, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran yang pertama. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Ya. Nah, faktanya adalah sekarang kalau misalnya ada pertandingan sepak bola, pertandingannya ada di Eropa, kita saat ini juga bisa melihat dari sini. Ini adalah globalisasi. Jadi jarak antar negara itu kayaknya sudah semakin berkurang. Karena apa yang terjadi di Amerika saat ini kita bisa langsung tahu. Ya, jadi misalnya ada presiden Amerika terkena COVID. Nah, kenanya pagi tadi ya, atau beberapa jam yang lalu begitu sudah rilis di beritanya, kita saat itu juga bisa tahu ya. Jadi contohnya di sini adalah siaran langsung pertandingan bola, misalnya siaran langsung pertandingan bola. Nah, contohnya lagi kalau kalian dengan gadget ini ya, misalnya punya saudara atau teman di luar negeri, mau di Eropa, mau di Amerika ya, saat ini juga bisa berkomunikasi, bukan hanya telepon, gambar juga bisa. Jadi ini adalah bentuk dari kemajuan teknologi ya. Dulu zaman Pak Ali masih kecil ini nggak bisa dilakukan ya. Jangankan suara, telepon saja Pak Ali nggak kebayang kalau Pak Ali mengalami zaman di mana Pak Ali bisa nelpon ke luar negeri. Nggak ada bayangan, malah bayangan aja nggak dulu waktu kecil ya. Hanya mungkin bayangan dari ini ya, dari film-film kartun, dari film-film itu ada bayangan. Oke, ini adalah wujud globalisasi sekarang. Amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu kamu, temanmu atau gurumu ya, dan gurumu kenakan. Bisa juga merupakan makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitar kelas dan sekolah. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Misalnya ada ini minuman ada Coca-Cola misalnya. Ini adalah minuman dari Amerika. Misalnya ada McD, itu dari Amerika juga. Yang dari Jepang sekarang mobil, misalnya ada mobil Toyota. Negara asalnya mana? Negara asalnya adalah Jepang. Ya, ini mobil Toyota. Terus misalnya ada HP. Ya, kalian memiliki HP merek Samsung. Samsung itu Korea ya.
Nah, itu dari Korea. HP Samsung misalnya, merek Samsung. Ini merek Korea. Jadi jangankan HP, artis saja sekarang banyak yang ngefans sama Korea misalnya. Jadi atau ngefans dari artis luar negeri, dari Inggris misalnya, Mr. Bean. Nah, ini salah satu artis luar negeri yang Pak Ali suka. Ya, itu dari luar negeri. Ya, jadi kesukaan seseorang itu atau artis yang disukai boleh jadi dari luar negeri. Ya, ini menunjukkan globalisasi. Ya, minuman Coca-Cola ini murah, ya, walaupun produk Amerika. Ya, apalagi produk-produk dari negara Tiongkok, wah itu biasanya murah-murah itu. Terkenal negara yang pandai membuat produk-produk yang harganya murah. Nah, lengkapi tabel di atas berdasarkan peta dunia berikut. Nah, di sini ada jam. Ini yang bagus dari mana ini? Dari Swiss. Loh, karpet dari Turki. Ada dari Tiongkok, ada boneka. Jepang mobil. Dari Indonesia ada batik. Susu dari banyak dihasilkan dari Selandia Baru. Sapi Brahmana dari India. Loh, ya. Ada daging sapi yang sangat mahal, itu dari Jepang, daging sapi Wagyu. Wah, itu diekspor sampai sini. Kita makan apel saja, apel dari Amerika, dari Cina, ya, apel Fuji, apel Washington itu impor itu. Ya, jadi banyak produk-produk dari luar negeri yang sampai ke sini. Di sini batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok. Loh, ini ada mobil dari Jepang, macam-macam ya, ada Suzuki, wah, ada Toyota, ada Nissan, macam-macam. Mobil dari Jepang banyak sekali yang menguasai pasar Indonesia. Jam dari Swiss, ya. Terus ini pisau lipat itu juga dari Swiss. Terus ini Selandia Baru, ada susu, ya. Sana itu peternakan sapinya luar biasa, berkembang bagus. Ya. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza. Pizza ini dari Italia, ya. Jam tangan atau boneka dari negara lain, ya. Boneka itu ada yang dari Jepang, ya. Di dalam boneka ada bonekanya lagi, ada bonekanya lagi, ya. Itu produk Indonesia juga bisa temui di luar negeri. Misalnya batik di luar negeri banyak, makanan Indomie. Wah. Di mana-mana ada itu, ya, di supermarket, apalagi supermarket Asia, itu sudah produk yang mendunia. Pakaian Indonesia ini salah satu produk busana syar'i yang terkenal, kayak Malaysia atau negara-negara lain, ya, itu impor dari kita, ya. Jadi ini baju muslim, ya, itu Indonesia itu produsen yang dikenal dunia, ya. Perkembangan komunikasi, transportasi, ya, menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Oke. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Tuliskan dalam kolom berikut, ya. Diskusikan bersama teman tentang beragam hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang globalisasi. Mungkin dari musik, ya, dari musik banyak musik-musik banyak musisi luar negeri yang terkenal di Indonesia. Banyak musisi luar negeri terkenal di Indonesia, ya. Bukan hanya penyanyi, ya. Bukan hanya penyanyi, misalnya kayak gitar cover, ya, dari Korea ada Sung Ha Jung, ya, ini sudah mendunia. Dari Indonesia ada Ali Bakta, ya, misalnya gitar cover gitar, ya. Di sini masing-masing negara punya andalannya masing-masing. Di Rusia ada Paman Igor, wah, ini cukup terkenal. Ada Igor. Ya, ini gara-gara globalisasi ini, ya. Pemain gitar solo ini bisa sangat terkenal. Dari Indonesia jelas, ya, Indonesia. Ya, maestro kita Ali Bakta, Bang Alif.
Alibata. Terus dari Korea ya, ada Sung Ha Jung. Ya, terus kemudian ada juga yang masih muda umurnya itu kalau nggak salah dari Korea juga, Fang E. Ya, itu bagus juga main gitarnya. Ya. Kemudian dari Inggris ini luar biasa, Alexander Misko. Ya. Dan banyak Indonesia selain Indonesia bukan hanya Alibata ya, banyak sekali gitaris-gitaris yang terkenal. Dan ini semakin mudah proses globalisasi dengan teknologi. Ini hanya dari YouTube ya, belum dari yang lain-lain. Jadi ini dari industri musik. Kalau penyanyi, waduh luar biasa, banyak sekali malah ya. Oke, kemudian dari segi ini hiburan sudah ya, dari segi makanan ya, makanan ya dari Indonesia yang sudah mengglobal itu ada nasi Padang ya, ada nasi goreng ya. Tapi yang dari luar negeri yang sampai ke Indonesia, dari luar, makanan luar yang ke Indonesia misalnya kayak McD, KFC, itu makanan luar negeri yang sudah menjadi kayak makanan yang umum di Indonesia ya, karena globalisasi dianggap kayak makanan sehari-hari gitu malah ya, seperti McD, KFC ya, kayak pizza itu ya menjadi nggak eksklusif kayak dulu waktu Pak Ali kecil sekarang ya. Jadi ini makanan-makanan yang makanan yang dengan adanya globalisasi menjadi mendunia, makanan yang mendunia. Di mana-mana ada, ya, hampir semua negara ada ini. Namanya McDonald, KFC ini, ya. Minuman kayak Coca-Cola, Pepsi itu di mana-mana, mau di negara apa saja, kemungkinan besar bisa ditemukan itu. Kalau makanan dari Indonesia yang kemungkinan bisa ditemukan di mana-mana itu Indomie. Nah. Ya, Indomie ini sama dengan kayak McD kayak gitu kalau di luar negeri. Di Amerika ada, di sini ada. Di sini ada Indomie, mau di supermarket di Amerika kemungkinan besar bisa ditemukan ini. Ya, ini adalah macam-macam macam-macam hal ya, dari segi musik, makanan, masih banyak lagi globalisasi. Ya, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk negara ASEAN. ASEAN tahu singkatannya ya, Association of Southeast Asian Nation. Jadi asosiasi negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Ya, ini adalah Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke Indonesia. Maksudnya angklung dari Indonesia ya, dia mau kita mempromosikan bersama ini, mempromosikan angklung ke dunia ke Indonesia. Ini cocok. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Salah baca tadi Pak Ali, kok makanya aneh ya. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, ini Hillary Clinton. Dulu ada Barack Obama. Apa makanan kesukaannya? Nasi goreng. Akhirnya gara-gara Barack Obama ini, nasi goreng sangat dikenal di Amerika. Ya, ini kalau Hillary Clinton ya. Terus ada Barack Obama. Ya, ini memperkenalkan kuliner kita, nasi goreng. Terus kemudian sate. Ya, sate gitu. Ya, ada wawancaranya itu. Mungkin dokumen videonya pasti ada di YouTube itu. Nah, menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, apa ini? Peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Ya.
Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh ya. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saungmang Ujo. Ya. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tanda nada kemudian memainkan bersama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan bahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Ya, ini merupakan kebanggaan kita memiliki musik angklung yang mendunia. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri, ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Bilateral itu antara dua negara, kalau multilateral dengan banyak negara. Antar dua negara. Oke. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Loh, keren kan? Cermati pernyataan berikut berdasarkan artikel berita tersebut. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Semakin erat, ya, semakin erat. Ya. Jadi kita bekerja sama di bidang sosial, ekonomi, ya, budaya dan politik. Ya, paling tidak ini sosial, ekonomi, budaya. Ya, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Dalam sosial, ekonomi dan budaya, Indonesia berperan secara aktif. Ya. Berperan secara aktif. Jadi bukan hanya anggota yang datang terus nggak ngapa-ngapain, enggak, Indonesia sangat aktif ya di bidang ekonomi ya. Jadi membicarakan perjanjian-perjanjian ekonomi antara sesama Asia di bidang olahraga. Nah, ini olahraga. Ya, dengan adanya Asia Games, ya, Asian Games itu adalah salah satu kerjasama kita dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bagaimana peran Indonesia di dalam kerjasama tersebut? Aktif ya. Bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Nah, peran angklung ya berperan sebagai mengikat emosi ya. Sebagai angklung sebagai bahasa universal ya, yaitu bahasa musik. Bahasa universal mampu menembus sekat-sekat antar bangsa ya, mampu menjadi ya menjadi ini ya kayak media yang sangat bagus untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia ya. Diskusikan pernyataan tersebut bersama teman. Wah, ini sudah dikasih kotak Pak Ali, nulisnya kok melipir-melipir di sini ya. Ya sudah, ini ditulis ulang aja di sini ya. Pak Ali tidak nyadar kalau ada kotaknya di bawah ya. Pada intinya bisa bagaimana bentuk kerjasama, bisa ekonomi, sosial, budaya, olahraga ya. Sosial ya. Politiknya nggak usah kita bicarakan dulu ya. Budaya, olahraga. Dulu Indonesia dan Malaysia ada acara TV bersama namanya Titian Muibah, dulu sekali tapi ya.
Mungkin acara-acara seperti itu bisa terus ada ini ASEAN Bagus ya. Kalau kalian kenal penyanyi namanya Krisdayanti ya, penyanyi di Indonesia yang sangat terkenal ya. Itu dulu memulai karirnya sebagai pemenang acara musik Asia Bagus. Ya, acara musik itu ada apa ya? Tingkat Asia. Ya. Kemudian bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut aktif. Ya, kita aktif untuk memberi materi, aktif dalam semua bidang sosial ekonomi, ya. Terus kemudian bagaimana angklung, ini tadi angklung ini aja ya, jadi dipindah ke sini. Oke, tugas mandiri carilah informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ya, kamu bisa mencari informasi tersebut dari berbagai media seperti surat kabar, majalah, artikel-artikel dari media elektronik. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, bentuk kerjasama sosial peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di Asia Tenggara. Misalnya di bidang sosial ya atau budaya ini, bentuk kerjasama peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di Asia Tenggara. Kita bisa, oh ini ada sosial, ada budaya ya. Kita bisa melakukan googling di sini, ya. Kita mencari di Google kerjasama di bidang sosial, misalnya, ya, di Asia Tenggara, kerjasama, nah, huruf kecil aja, kerjasama, ya, Indonesia di bidang sosial. Nah, dengan negara ASEAN. Baru saya ketik sudah ada di sini. Wah ini dari www.kompas.com. Kita lihat apa saja yang tertulis di situ. Nah ini dilansir dari Kementerian Kompas, Indonesia masuk menjadi anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN. Ini saya agak zoom ya. Keliru, kebalik. Kita baca sama-sama. Ya. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ya. Nah, ini langsung kerjasama di bidang ada ekonomi ya, ada di bidang ekonomi. Kita ke budaya dulu. Ke budaya, sosial. Keamanan, nah, ternyata ada keamanan juga di bidang sosial dan budaya. Nah, ini. Dilansir dari situs resmi ASEAN, kerjasama tersebut ditandai ASEAN ya. Ditandai dengan ASEAN Social Culture Community. Nah ini. Dengan ASEAN Socio Culture Community Blueprint 2025 atau cetak biru komunitas ASEAN 2025 merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui kegiatan kerjasama yang berorientasi pada orang, ramah lingkungan, dan diarahkan untuk mempromosikan bangunan berkelanjutan. Ya. Nah ini adanya ASCC, ASEAN Socio-Cultural Community, ya, ASEAN Socio-Cultural Community, Asia apa ASEAN tadi? ASEAN ya, ASEAN Socio-Cultural Community, ASEAN Cultural Community ya, atau ASCC ya. Ini bergerak di bidang apa? Kita baca lagi. Kegiatan bersama berorientasi pada orang ramah lingkungan ya, pada orang ramah lingkungan dan diarahkan untuk mempromosikan bangunan berkelanjutan ya. Kerjasama
yang berorientasi pada orang, ya, ramah lingkungan, dan ya, kita lihat lagi, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Dan untuk mempromosikan kelanjutan pembangunan yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan. Oh ya, ini baru satu. Yang lain kita lihat lagi, apalagi di sini. Kita manfaatkan Google untuk belajar. Ya. Ini di bidang seni budaya, sudah ya. Ini pendidikan. Ini. Coba kita cari dari situs lain, ya. Ini baru ketemu satu. Kita kalau tidak nyari satu lagi gitu ya. Nah ini. Wah ini bentuk kerjasama ASEAN dan contohnya. Dari Kompas lagi, ya. Mungkin, nah ini. Sosial budaya. Contoh kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah ini Komite Social Development. Kerjasama di bidang sosial budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD, Komite on Social Development. COSD, Komite on Social Development. Saya tulis dulu. Komite on Social Development. Ya, kita lihat apa yang dilakukan. Oh, T-nya kurang, E-nya kurang. Ya, ini bahasa Inggris. Ya, komite. Ya. Komite on Social Development, ya. Di sini banyak ya kerjanya, di bidang pembangunan sosial menekankan ini aja yang pendek-pendek aja ya, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Yang pendek-pendek aja, ya. Peningkatan sumber daya manusia, SDM. Peningkatan kesejahteraan. Ini disingkat CSD ya. CSD atau apa tadi? COSD. Disingkat COSD. Nah, terus apa lagi ini? Masih ada space kosong itu. Ya. Pertukaran budaya seni dan festival. Program kesehatan seni ya, pertukaran seni dan festival. Ya, seni dan festival. Program kesehatan. Ya, kesehatan. Ya. Seni dan festival ini budaya nanti. Ya, sosial dulu. Membantu kaum wanita dalam usaha-usaha pembangunan, ya, membantu kaum wanita. Dalam usaha-usaha pembangunan. Sekarang nyari informasi enak ya, internet sudah komplit. Sekarang dari segi budaya kita lihat dari situs yang tadi Kompas ya, dari budaya. Nah ini berkomitmen tetap majukan budaya masing-masing negara. Ini rencana strategis. Wah ini contohnya kurang ya, enak di berita yang ini. Sekarang yang budaya di sini ada ini.
pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Ini yang diadakan COSD ya. Kembali yang diadakan COSD dulu adalah festival budaya. Festival budaya dan film ya. Festival film ASEAN, pertukaran budaya dan seni. Festival film ASEAN. Ya. Pertukaran budaya dan seni. Pertukaran budaya dan seni. Dan seni. Dulu Indonesia dan Malaysia ya mengadakan acara titian muibah. Ya, di sini acara musik antara Indonesia, Malaysia. Terus dulu ada ASEAN Bagus, kontes musik se-Asia. Se-Asia apa se-ASEAN ya? Asia Bagus itu. Se-ASEAN ya, se-ASEAN. Ya, se-Asia Tenggara gitu, Asia Tenggara. Dulu pemenangnya Krisdayanti waktu itu. Salah satunya ya. Mungkin pemenang di periode musim berikutnya mungkin bukan. Se-Asia Tenggara. Terus kita cari di Google lagi, apalagi yang bentuk kerjasamanya. Termasuk ada ini pembatasan terorisme ya, banyak ya di bidang keamanan juga. Ini sudah di bidang pendidikan ini. Kita cari yang di bidang budaya. Di sini seni dan budaya. Rencana strategis untuk ini bukan. Kita cari dari situs yang lain. Ya. Portal Kementerian Kerjasama ASEAN di ini bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Ya. Nah ini cukuplah ya. Kalian teruskan sendiri ya. Masih banyak sebenarnya. Tapi harus faktual, artinya nggak boleh ngarang-ngarang. Harus ada berita aslinya ya. Kita sering mendengar bahwa abad 20 ya merupakan abad globalisasi. Ya sekarang ini abad 20. Sekarang abad 21 ya. Oke. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Pada jam, menit atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak keluarga, kerabat atau sahabat yang berbeda di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar ya. Jadi kayak international village gitu ya, kampung internasional. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Semua gadget kita ini listrik yang menjadi tenaganya ya. Ini menghasilkan energi listrik ya. Baca teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Ini namanya teks eksplanasi, menjelaskan. Ini pembangkit tenaga listrik. Kalau dilihat dari skemanya ini adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ya, di sini tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Apa ada tenaga yang lain? Masih banyak. Ada tenaga nuklir, ada tenaga sinar matahari, macam-macam tenaganya. Ya, ini pembangkit listrik tenaga air. Sudah ada di sini ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya.
Dengan ditemukannya televisi, komputer dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi ini. Ya, listrik dihasilkan di pusat pembangkit, ya, menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai masuk melalui masuk melalui pintu. Ya, jadi di sini air masuk melalui pintu. Ya, di sini air dikumpulkan di waduk dulu. Dua yang diatur oleh katup pengaman. Ya, biar keluar masuknya itu bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kalau terlalu deras nanti muternya terlalu cepat, ya, nanti over capacity atau bisa merusakkan rotornya, ya. Kemudian air kemudian masuk ke tangki pengaman, ya, pengaman tekan, ya. Di sini katup pengaman tekan, ya, di sini ada katup pengamannya, jadi bisa dibuka dan ditutup, dibukanya lebar atau dikecilkan, ya. Air dalam pipa pesat, jadi ini air sangat cepat, arus deras, ya, kecepatan tinggi, energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik, ya. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Turbin itu kayak kipas, ya. Kalau kipas listrik menghasilkan gerakan kipas, kalau turbin dari gerakan menghasilkan listrik nanti kebalikannya, ya. Ini bisa berputar, ya, bisa berputar. Kemudian nomor 7, lah habis 7 kok 6, ini kebalik, ini 6 melalui katup pengatur tekan, ya. 7 untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air, ya, kemudian menggerakkan turbin. Jadi energi potensial menjadi energi kinetik, ya, atau energi gerakan. Energi gerak tersebut kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Di sini ada generator. Generator ini yang generator, ya, generator. Ini merubah energi potensial dirubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik dirubah menjadi energi listrik, ya. Jadi ada 3 perubahan energi. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan melalui transformer, ya. Transformer itu mengubah dari tegangan rendah menjadi tinggi, dinaikkan tegangannya. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen melalui saluran transmisi. Ini adalah transformator atau transformer, ya, transformator. Karena menaikkan ketegangan kita sebut sebagai step up, ya, transformator step up atau penaik tegangan. Kalau tegangan tinggi, ya, tegangannya tinggi, ini cocok untuk ditransmisikan. Karena apa? Karena lebih efisien. Memang berbahaya tapi efisien, tidak banyak energi yang hilang, ya. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin, ya, dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapatkan dari angin, ya. Pembangkit listrik tenaga angin. Loh, namanya kok sama? PLTA. Pembangkit listrik tenaga angin. Tenaga apa gitu loh, tenaga bayu atau apa gitu loh. Kalau tenaga angin itu istilahnya biar nggak sama. Panas bumi PLTU, ya, PLTU pembangkit listrik tenaga U-nya ini uap. Ya, panas bumi digunakan untuk memanaskan air, ya, air yang mendidih panas, uapnya tekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin. Dan sumber energi lainnya, apakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, ya?
Yang di semua daerah ada jelas tenaga surya. Ya, surya. Bisa juga tenaga yang dekat pantai ya, ombak laut. Yang dekat gunung berapi ada geotermal. Ya, yang dekat sungai ada air ya. Angin yang dekat-dekat pantai itu anginnya yang kencang. Bisa untuk membangkit listrik, dan ini sekarang yang menjadi primadona yang ramah energi, ramah lingkungan itu surya dan angin yang banyak dikembangkan oleh banyak negara. Ya, tenaga angin. Di tenaga angin ini kayak di Jerman itu sudah lebih besar dari tenaga anginnya daripada tenaga BBM-nya. Ya, Prancis itu juga pembangkit listrik tenaga anginnya sudah mendominasi. Ya, kebanyakan dari angin. Kalau Indonesia masih mungkin selain dengan bahan bakar, tenaga air masih banyak. Ya, tenaga angin masih kurang maksudnya belum diminati mungkin ya. Nah, yang tenaga angin yang terkenal itu ya selain negara-negara Eropa ya. Kalau Belanda pasti ya, itu tenaga angin memang negeri kincir angin ya. Kayak di Jerman. Kalau di yang Asia ini India sama China. Ya, China itu sudah bisa sudah fokus tenaga angin, India juga. Jadi listrik di sana murah sekali. Ya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Ya. Kita lihat, kita akan tandai setiap paragraf. Paragraf 1, paragraf 1 topik masalahnya apa? Kita cari. Paragraf 1 kita biar enak ya, kita pakai warna biru. Ya, kita cari topik permasalahan di paragraf pertama. Nah, ini paragraf pertama, ini paragraf 1 ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ini ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Biar cepat dan kalian mudah mencontohnya, saya kopas saja ya. Listrik memiliki peran penting di globalisasi ya. Sehingga kita perlu membangkitkannya ya. Topik masalah ini. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi karena hampir semua alat yang menunjang globalisasi ini memerlukan listrik sebagai sumber energinya. Kemudian kesimpulan dan pendapat pribadi penulis. Paragraf 1, paragraf 2 ya. Paragraf 2-nya apa? Kita lihat. Jadi inti dari paragraf 2, ide pokok dari paragraf 2 sampai sini ya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit tenaga sumber energi ya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya. Macam-macam sumber energinya, bisa di situ dijelaskan. Yang lebih detail adalah yang air ya. Bisa pakai nuklir juga, negara Jepang, terus negara mana lagi? Prancis ini banyak menggunakan menggunakan nuklir. Ya. Ini yang paragraf 2 ya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Kalau di Indonesia yang energi alternatif yang banyak adalah PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, terus ada di PLTU. Indonesia juga punya di Python itu PLTU. Terus kemudian PLTA punya selebihnya mungkin tenaga BBM masih ya, tenaga diesel PLTD, tenaga diesel. Bukan tenaga dalam ya, tenaga diesel. Kemudian untuk paragraf 3 kita lihat di sini paragraf ketiga ini 1, ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Ini yang kedua, kemudian yang ketiga, komponen utama semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Komponen utamanya adalah turbin dan generator. Ya. Turbin dan generator. Ya, turbin itu bisa digerakkan dengan berbagai macam cara.
Ada cara angin, ada cara air, ya. Kecuali yang cara ombak laut, yang pakai tenaga ombak laut ini tidak pakai ini ya, tidak pakai turbin, ada tersendiri nanti metodenya. Ya, komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin dan generator, kecuali yang tenaga surya ya, kecuali tenaga surya. Ya, tenaga surya ini sudah mulai banyak diminati, ya, banyak sekali negara sudah mengembangkan. Jadi kata semua komponen utama semua ini kata semua ini jadi nggak relevan ya, ya, jadi tidak termasuk kecuali atau ditambahkan sendiri ya tenaga surya. Ya, kemudian ada lagi yang tidak menggunakan turbin. Kalau tenaga nuklir masih menggunakan turbin sebenarnya ya. Jadi panas nuklir digunakan untuk memanaskan air, uap airnya yang digunakan untuk memutar generator. Tapi kalau tenaga surya sudah sistemnya lain. Ya, selain tenaga surya ada ombak laut. Ya, tidak menggunakan turbin. Ya, terus kemudian ya dua ini yang tidak menggunakan turbin, yang lain menggunakan turbin, termasuk yang pakai nuklir itu menggunakan turbin. Kamu telah memahami tentang proses menghasilkan energi listrik dengan komponen-komponen utama pada pembangkit tersebut. Ya, ada perkecualiannya tapi ya. Komponen utama pada semua pembangkit tenaga listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus, ini ada kata-kata yang tidak enak menurut saya ya. Pada semua lah, semua ini perlu dikoreksi ya, kecuali tenaga surya dan ombak. Karena tenaga surya ini semakin diminati sekarang karena harganya semakin murah, semakin efisien, dan teknologi baterai perkembangannya luar biasa. Ini kuncinya. Turbin tersebut harus bergerak menghasilkan energi gerak kemudian dirubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Ya, pada pusat pembangkit di waduk-waduk besar, energi listrik dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air, sungai, air terjun yang ada di daerahnya. Kita mengenalnya sebagai teknologi mikrohidro, ya, pembangkit listrik mikrohidro. Ya, dan ini banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia, salah satunya adalah perempuan yang gencar untuk mengkampanyekan pembangkit listrik mikrohidro. Alatnya dijual, ya, diproduksi, dan kalau beli alat tersebut diberi pelatihan, loh, terutama untuk desa-desa terpencil, ya, yang tidak bisa menerima listrik dari pemerintah. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Mungkin ya satu desa, itu pun harus berhemat ya. Namanya aja mikro. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro, loh, ada di sini ya. Memang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di sini ya. Jadi alirannya kecil, energinya juga tidak besar, tapi ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa dan gratis, tinggal merawat ya. Dan yang penting dengan kekompakan warga desa, wah, ini jadi akan sangat murah. Cermati kembali proses menghasilkan listrik pada teks sebelumnya. Tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Ya, ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kita tentu saja mempelajari globalisasi di Asia, terus kita juga memahami belajar tentang berbagai cara pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik, jelaskan ya, ini kalian yang bisa menjawabnya. Bagaimana yang belum kalian ketahui, yang belum bisa kita pelajari ya, kalian komen di bawah.
Saya usahakan bisa menjawab. Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanmu? Kita mengetahui ya, globalisasi sudah terjadi dan kita harus mampu ikut bermain secara aktif ya, berperan aktif dalam globalisasi ya. Jadi bisa mengantisipasi. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya, pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya di era globalisasi ini kita akan lebih mudah berkomunikasi ya, lebih mudah di era informasi semakin mudah didapatkan, semakin mudah dan murah ya, untuk didapatkan. Dulu zamannya Pak Ali, kalau ingin tahu sesuatu, arti kata bahasa Inggrisnya nggak tahu aja bingung, ya beli kamus dulu. Sekarang ada Google Translate, ada macam-macam kata-kata bahasa Indonesia juga gitu. Yang susah harus membeli kamus buku bahasa Indonesia. Ada Pak Ali buku kamus bahasa Indonesia dulu. Nah, sekarang sudah ada KBBI online lagi. Jadi informasi mudah kita dapatkan. Yang jadi masalah kalian mau enggak mendapatkan informasi itu, atau informasi yang mana yang kalian pilih. Jangan-jangan milihnya yang salah terus ya. Kerjasama dengan orang tua, amati benda-benda yang ada di sekitarmu, pakaian, barang elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan. Apakah kamu menemukan produk-produk yang berasal dari lintas negara? Catat temuanmu pada tabel di bawah ini. Benda asal negara misalnya ya, nomor 1 ada mobil atau motor asal negara Jepang ya. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk ini, untuk belanja ya, untuk belanja, untuk keluar kota dan lain-lain. Pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara memudahkan transportasi. Terus kemudian ada motor. Nah, kebanyakan motor ini dari Jepang juga kebetulan. Ya, ada beberapa yang dari Cina ya. Sekarang mobil beberapa mobil produk Cina masuk dan mungkin sudah agak sering saya temui di jalanan, tapi yang mendominasi tetap Jepang, baik mobil maupun motor masih Jepang sekarang ya. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari mungkin untuk ke pasar, sekolah ya, atau mengantar ke sekolah ya, bukan kalian boleh ke sekolah sendiri, enggak, untuk mengantar ke sekolah ya. Kalau dekat ya nggak usah pakai mobil ya, pakai motor aja ya, ke sekolah untuk belanja ya, ke pasar, sekolah dan lain-lain. Pengaruh produk tersebut terhadap kehidupan suatu negara ya sama, memudahkan transportasi. Nah, mungkin 3. Nah ini selain mobil, motor yang ada di sekitar kita, misalnya kipas angin atau AC. AC ini ya, ini kebetulan punya Pak Ali ini dari mana? Jepang atau Jepang ini? Siap itu Jepang apa Korea? Siap itu. Jepang kelihatannya. Jepang lagi. Ya, dulunya pernah punya yang produk Korea juga ya. Sekarang ini ganti yang produk Jepang, biar ganti-ganti. Pernah juga yang dari ini produk mana itu? Jerman ya. Jepang dalam kehidupan sehari-hari untuk ini AC, untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendinginkan ruangan. Ya, ruangan pengaruh untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk ini ya, penggunaan pengaruhnya ya kenyamanan. Terus jangan lupa ini yang nomor 4 ini HP. Handphone sekarang Pak Ali pakai produk dari Cina. Ya,
penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk komunikasi dong. Ya. Terus pengaruh produk tersebut dalam kehidupan suatu negara memudahkan komunikasi. Kalau barang elektronik kebanyakan dari Cina, ya. Ini komputer juga dari Cina ini kelihatannya. Terus kemudian ini mic ini dari Cina ini. Dari Cina, Apple. Banyak yang kita produk-produk dari China ya. Itu adalah negara yang ini mungkin harddisk ini kelihatannya dari China juga ini. Made in mana? Ya, jadi banyak produk-produk dari Cina. Ya, jangankan produk-produk yang terkenal kayak gini ya, buah, sayur banyak dari sana, dari China ya. Terus ini apa? Dari Amerika juga ada apel Washington. Dari Amerika. Kalau apel Malang Indonesia. Ya, oke. Buatlah kesimpulan berdasarkan temuanmu sehubungan dengan globalisasi ya. Jadi barang-barang harian yang kita konsumsi ya banyak yang dari luar negeri, barang-barang konsumsi ya harian ya yang kita miliki banyak yang merupakan produk impor dari luar negeri. Ya, ini adalah akibat dari globalisasi. Akibatnya ada baik, ada buruk. Untuk globalisasi akan kita lanjutkan lagi nanti di pembelajaran 2. Untuk pembelajaran ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.